Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya I Gusti Agung Ramadita Bagaskara dengan NIM 2202010072. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi etika individual dan etika sosial yang diterapkan secara seimbang agar kehidupan antar manusia dapat berjalan semestinya. Nah, sebelum itu kita akan membahas terlebih dahulu apa itu etika. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Etika itu dibagi menjadi dua, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum membahas prinsip-prinsip moral dasar, sedangkan etika khusus menerapkan prinsip-prinsip dasar pada masing-masing bidang kehidupan manusia. Pada etika umum merupakan jenis etika yang berkaitan dengan situasi dan kondisi dasar mengenai perilaku dan tindakan individu secara etis. Dan pada etika khusus ini merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupannya. Penerapan ini bisa berwujud bagaimana seseorang bersikap dan bertindak dalam kehidupannya, dan kegiatan profesi khusus yang dilandasi dengan etika moral. Pada etika khusus ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada etika individual dan juga ada etika sosial. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang etika individual dan etika sosial. Yang pertama itu ada etika individual. Apa itu etika individual? Etika individual merupakan etika yang berkaitan dengan kewajiban dan sikap dari manusia terhadap diri mereka sendiri. Nah, yang kedua itu ada etika sosial. Etika sosial merupakan etika yang berhubungan dengan kewajiban, sikap, dan juga perilaku manusia sebagai umat manusia. Nah, dan selanjutnya di sini saya akan membahas tentang pada implementasi pada etika individual dan etika sosial yang diterapkan secara seimbang pada kehidupan. Nah, ada contohnya itu yang pertama ada menunjukkan sikap hormat terhadap orang baik dalam pembawaan diri, berbicara, dan bersikap. Nah, pada sikap hormat yang ditunjukkan dalam pembawaan diri, berbicara, maupun bersikap harus sesuai dengan tata krama atau norma yang berlaku dalam pembawaan diri. Diusahakan untuk bersikap sederhana dan tidak menunjukkan kesombongan. Nah, yang kedua itu ada berani mengakui kesalahan yang diperbuat dan meminta maaf kepada orang lain. Nah, ini sebagai manusia tidak pernah luput dari suatu kesalahan. Jika kita melakukan perbuatan yang salah, harus kita mengakui dengan kerendahan hati dan meminta maaf kepada orang tersebut. Yang ketiga itu ada berperilaku sopan. Yang dimaksud pada berperilaku sopan saat kita berkunjung ke rumah teman dan saat kita lagi bertamu.
kita harus berperilaku sopan. Dan yang keempat itu ada membantu orang lain yang membutuhkan. Pada kita membantu orang lain, termasuk etika kehidupan sehari-hari, kita tidak tahu pada hari sial kita. Jadi kesimpulan etika ini mempunyai nilai yang sangat sejatinya telah melekat pada diri kita sendiri dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi. Maka dari itu, tanamkanlah dalam diri etika yang baik agar hubungan antar sesama berlangsung baik. Sekian dari saya, presentasi ini saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.